Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Selamat datang di Bincang Kopi bersama dengan saya, Dian. Hari ini di studio kami telah hadir seorang slanker, yaitu Mirza Lukman Effendi. Mirza merupakan barista veteran. Karir Mirza membentang sampai 17 tahun di industri kopi Indonesia. Halo, Bung Mirza, bagaimana kabarnya? Halo, baik banget. Senang banget ada di Bincang Kopi Podcast ini. Sebuah kehormatan ya bisa ada di sini. Gitu. Oke. Sibukan lo apa nih, Jak, belakangan nih? Ya kerja sih sebetulnya, mostly. Terus sisanya paling ya masih tetap ngulak-ngulik lah yang namanya kopi. Udah berapa lama berarti lo ya kerja di bidang kopi nih kalau dihitung-hitung? Mungkin tahun ini Sweet 17 gue gitu. Wah gila, 17 tahun coy. Veteran. Kalau lu bandingin waktu lu memulai karir ini sama sekarang, perkembangan kebaristaan tuh seperti apa, Jak? Wah, ini menarik banget sih kalau misalnya kita flashback ya. Awal kompetisi itu kan ada 2004 kalau nggak salah, 2004 kompetisi nasional. Namanya Indonesian Barista Competition ya. Belum championship ya namanya. Belum championship ya kan. Dulu juga gue sempat ikut tuh yang awal banget gitu kan. Karena benar-benar yang barista itu mungkin gak kayak sekarang orang lulus kuliah pengen jadi barista, dulu boro-boro gitu kan. Kesasar bilangnya. Iya. Gitu. Nah di situ gue bilang perkembangannya tuh dari dulu yang orang cuma mungkin bisa dihitung jari siapa aja yang tahu ya, orang minum kopi juga masih banyak konvensional caranya, nggak lebih kayak sekarang lebih niche gitu ya. Dan barista-barista dulu tuh ya klasik sih sebetulnya, dibikinnya espresso, cappuccino, latte ya kan, nggak ada kreasi lainnya. Latte art pun itu baru muncul sekitar kayak sama sih kisaran 2004-2005, itu pun masih banyak etching ya kan. Dulu lucu juga sih gambarnya Taj Mahal ya gitu, kan? Batik gitu ya. Karena etching sih. Iya gitu. Jadi kalau ngelihat perkembangan sampai sekarang jauh banget, benar-benar. Mungkin dari sisi profesinya sekarang itu udah diapresiasi banget barista. Bahkan udah ada SKKNI-nya ya kan, udah ada kompetensinya yang benar-benar resmi dari negara bahwa ada sertifikasi barista yang bilang barista itu kompeten apa enggak. Itu canggih banget sih gue bilang. Dulu itu nggak kebayang lah ya. Nggak kebayang. Menurut lu soal sertifikasi tadi, emang perlukah barista ini disertifikasi, Jak? Ya kalau misalnya tuntutan industri sebetulnya bagian dari basic ya. Artinya industri itu kan dia pengennya sesuatu yang cepat dan bisa lebih beradaptasi dengan skill, knowledge dan kompetensinya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kompetensi barista butuh apa enggak, ya saat ini sih mungkin belum banyak industri yang mengharuskan pada saat rekrutmen karyawannya itu untuk membawa sertifikat itu. Cuma paling nggak itu menjadi nilai plus. Okay. Tapi di beberapa negara maju sih kalau gue bilang itu udah jadi kewajiban gitu. Standar gitu ya. Standar. Kalau nggak ada itu nggak bisa melamar lo ya. Dan gue juga dengar beberapa media harusnya tuh kita juga udah mulai semua profesi itu ya punya sertifikat kompetensi itu gitu. Jadi benar-benar nggak hanya di kopi sih, di industri lainnya pun benar-benar memastikan bahwa yang diangkat menjadi karyawan itu adalah seorang yang kompeten di bidangnya, seperti itu. Kalau menurut lu sendiri, ruh dari barista itu apa sih perannya? Perannya barista itu kan memang kalau istilahnya diterjemahkan kan itu bahasa Italia kan, adalah mungkin kalau Indonesia peracik kopi gitu kali ya. Kalau misalnya di dunia alkohol itu namanya bartender gitu. Dia yang meracik kopi sehingga menjadi minuman yang bisa diminum dan dihargai oleh pelanggannya. Nah, di sini ruhnya barista pastinya ya selain skill, knowledge tentang si produk kopi tersebut dan juga alat-alat pendukungnya. Yang ketiga itu adalah kompetensi dia bukan hanya di dalam produknya tapi lebih ke bagaimana dia bisa merasakan bahwa dia itu membuat sebuah produk untuk pelanggan gitu. Pelanggan ini bukan orang yang hanya akan datang sekali. Pasti kenapa dibilang pelanggan ya pasti dia langganan kayak gitu kan. Berkali-kali datang. Berkali-kali datang kayak gitu.
Itu sih ruhnya sih sebetulnya menurut gue tuh skill, knowledge, dan kompetensi dia. Jadi hospitality penting banget gitu ya, keramah Penting tamahan. banget, penting banget. Nah, lu bagaimana mendefinisikan keramah taman ini, Ja? Hospitality ini, Ja? Simple sih sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin dulu cerita-cerita gue juga udah mungkin dari SMA, kuliah itu di bidang hospitality ya. Semua orang itu akan ngomong orang Indonesia adalah orang yang paling ramah di dunia. Ya kan, artinya kenapa banyak wisatawan yang datang ke Indonesia, karena mereka bilang orang kita tuh benar-benar helpful banget, murah senyum ya kan, terus juga nggak mungkin bisa dibilang luas ya. Nah, hospitality itu sebetulnya ya apa yang gue sebutin tadi, artinya di sini helpful ya kan, murah senyum, simpatnya, terus juga barista itu juga dia harus luas dalam artian tuh nggak kaku terhadap apa yang diinginkan pelanggan, karena semua pelanggan pasti beda-beda keinginannya. Jadi kalau gue bisa simpulkan tuh hospitality itu sebuah keharusan setiap orang atau setiap pelaku industri pelayanan itu sendiri untuk memaksimalkan dia, sehingga seorang yang datang yang awalnya mungkin dia bertamu ya kan, tapi akan menjadi seorang pelanggan seperti itu. Itu yang penting banget. Menurut amatan lu kalau di kedai kopi yang sekarang yang pernah lu kunjungi gitu ya, hospitality kita dari segi hospitality gitu, kedai kopi kita atau barista kita sudah cukup atau masih kurang, Ja, menurut lu? Kalau dibilang cukup mungkin masih ada ruang untuk diperbaiki. Kalau dibilang kurang mungkin udah jauh berkembang daripada di banding sebelumnya ya. Karena sebetulnya kalau misalnya orang bilang hospitality ya, kalau misalnya kita ngomongin di kompetisi kebaristaan pun itu ada nilainya gitu. Kenapa sih itu bisa dinilai? Karena dia juga yang tadi dia udah bisa punya keahliannya ya kan, dia punya pengetahuannya dan juga punya kompetensinya, dan jadi akhirnya dia tuh confidence untuk membuat istilahnya atau mempertontonkan keahliannya di depan orang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin ruangnya seberapa di industri ini sekarang ya tergantung awalnya sih. Artinya kan yang direkrut untuk menjadi seorang barista tuh nggak semuanya punya background dari sekolah barista atau kursus barista gitu kan. Ada juga orang yang benar-benar yang ya udah yang penting gue kerja gitu kan. Nah di situ bagaimana kita ngedidiknya tuh dari awal itu, dari penerimaan itu, bahwa dikasih tahu bahwa ini industri yang bukan tentang kopi aja gitu, tapi tentang senyumnya, tentang sapa ya kan, tentang bagaimana kita bersikap gitu. Jadi benar-benar yang dari awal ya sih sebetulnya. Soalnya kalau gue perhatiin kan kalau kelas barista aja gitu ya, itu pasti fokusnya tuh atau dia terpusat sama cara membuat espresso, cara membuat seni susu gitu ya. Tapi jarang kok gue melihat ada pelatihan kelas hospitality. Seingat gue juga, gue baru tahu ada kelas itu lu doang tuh waktu itu di Bandung ya nggak sih, di tempatnya Mas Adi ya, di Maju Mapan tuh ada kelas hospitality gitu. Di sayang sama terakhir tuh ada kasus kan yang ojol itu di Bandung ya, sampai ada pertengkaran barista sama driver. Di sayang sama lagi terakhir gue pernah ngeliat postingan lu, Ja, lu ngeluh juga soal pelayanan di suatu kedai gitu. Jadi maksud gue di tengah oke nih barista mulai sadar, iya bang gue, atau iya mbak gue emang masih kurang ramah nih, tapi gue harus belajar kemana nih? Ketika dia juga tidak sekolah aja, dalam artian lu kan dulu sekolahnya pariwisata ya, pasti diajarin gitu. Nah kalau ini kan rata-rata lulusan SMA, kalaupun dia kuliah tapi jurusannya juga bukan pariwisata gitu, misalnya sama kelas pun nggak ada nih. Nah, gimana lu ngeliat ini, Ja? Nah ini fenomena yang menurut gue nih harusnya dicermati oleh pelaku industri sebagai next step untuk industri kopi lebih maju lagi gitu. Artinya kita benar banget basicnya belajar kopi menjadi seorang barista pasti espresso gitu kan, bisa setting grinder, bisa dialing espresso dengan baik, steaming susu ya kan, bikin latte art and so on. Cuma setelah itu apa sih yang harus disiapkan, yaitu ya skill dari untuk servisnya gitu, karena pelayanan itu kan akan membuai customer ya. Terkadang kita ngomongin kopi ya jujur aja, apalagi sekarang lu tutup mata juga lu dapat kopi yang udah enak lah, nggak kayak dulu gitu kan, lu harus milih-milih kedai
si A, si B, sekarang nggak semuanya. Even di gerobakannya lu bisa menikmatin kopi yang cakep gitu cakep banget gitu. Karena industri udah naik banget. Masalah kayak dari hulunya pun green bean ya gampang lah. Gampang lu nggak karena usah. nyari di Instagram pun bisa loh. Iya, di Tokopedia, di Instagram udah gampang banget. Dulu harus ke kebun gitu. Benar. Nah sekarang yang membedakan ya hospitality-nya gitu. Kenapa sih orang harus ke kedai A gitu? Karena memang menurut gue pengalaman gue pribadi ya, gue tuh senang banget orang yang bisa paling nggak menghargai kedatangan gue sebagai customer. Karena gue di situ beli purchase. Pada saat gue dikecewakan dari hal yang kecil pun, misalnya kayak contoh barisnya nggak senyum banget sih nih gitu kan, kayak gue ngerasa kayak gue dateng nih ya mau beli paket gitu, bukan mau beli kopi lo doang gitu kan. Gue mau beli paketnya itu apa sih? Paketnya ya produknya ya kan, people-nya dan juga environment-nya gitu. Artinya dari sisi bahkan ya mungkin kebersihan kursinya ya, kebersihan area outlet tersebut juga itu bagian dari hospitality. Gue bilang itu yang membuat gue nyaman gitu. Kalau kita ngomong tiba-tiba ada barista yang dia mikirnya adalah kopi gue enak banget nih, lu nggak akan bisa dapet dimanapun gitu. Oke, gue hargain gitu. Tapi pada saat lu kagak senyum, ya gue akan menganggap kayak ya gue juga bisa bikin kopi gitu kan. Iya kan? Itu sih yang banyak orang tuh agak sedikit melupakan gitu, bahwa industri kopi itu industri pelayanan gitu. Dan lu merasakan itu kita emang kurang sekali ya? Iya, yang gue bilang tadi masih ada ruang lah untuk dikembangkan. Gue sih senang banget kalau misalnya semua orang peduli sama yang namanya hospitality. Akhirnya ini kita kalau ngomongin industri kopi kan secara luas ya, secara makro, masyarakat itu saat ini mungkin masih 50-50 ya antara mau jadi pelanggan kopi atau produk lain. Karena misalnya contoh dia punya di kantongnya duit 50.000. Nah, gue mau nongkrong di mana nih? Kalau ngomongin nongkrong, lu bisa di mana aja, nggak hanya lu minum kopi kan, lu bisa minum apapun gitu, lu bisa makan apapun gitu. Tapi kalau misalnya industri kopi semuanya meningkatkan pelayanannya, ya pastinya dia dengan secara tidak langsung akan mengembangkan si market share juga gitu. Artinya semua orang tuh pasti akan ke kedai kopi karena itu ada tempat paling nyaman gitu. Itu yang dia akan tuju gitu. Ini ada contoh lah ya, kita ambil contoh nih. Misalkan gue datang ke suatu kedai, itu kan modelnya sekarang adalah kita datang nih pelanggan ke bar untuk order. Setelah order diproses, kita nunggu juga tuh di bar, area bar untuk mengambil sendiri gitu. Misalkan order here, take here. Nah, terus tagihannya ada nih, di tagihan selain pajak ada service fee. Menurut lo itu hospitality nggak kayak gitu? Udah kita datang beli, nyamperin juga, terus ngambil sendiri, nggak diantar ke meja, juga nggak dipilihkan meja atau ditarik kursi, terus ada biaya service fee. Itu satu ya kalau gue temukan di kedai kopi serem gitu. Terus di sayang sama gue pernah ngalamin yang beda di fine dining misalkan. Itu mulai dari masuk udah disambut, diantar, kursi diambil, terus apapun diantar, dilayanin lah. Terus baru ada service fee-nya gitu. Gua kebayang, oh ini ada. Nah, tapi ada contoh menarik lagi nih kalau dibandingin. Oke, fine dining tuh emang terlalu mewah. Cuman gini deh, air putih gitu di coffee shop gitu, kita merek sebut kata Equil lah, itu kan di coffee shop 35.000, sedangkan di fine dining 35.000 juga secara umum, tapi beda perlakuan. Di fine dining itu dibukain tutup botol kita, dituangin ke gelas gitu, kita mau buka sendiri dilarang, jangan pak biar saya yang buka. Kalau di kedai kopi nih 35.000 juga yang katanya hospitality, tapi kita ambil sendiri, tuang sendiri. Nah, lu tuh gimana aja? Ya kalau misalnya kita ngomongin service charge, itu gue dulu juga pelajarin ya waktu gue di SMA ya, waktu itu gue di SMK Perhotelan gitu ya. Itu memang sebuah imbalan dari pelayanan yang diberikan oleh satu tempatnya gitu kan. Nah di sini memang ya lu harus melayaninya seperti tadi lu sebutin di fine dining gitu, artinya pelayanan yang maksimal gitu kan. Makanya dia akan memungut si uang servis itu untuk sebetulnya dikasih ke karyawannya. Jadi entah itu 5%, 10% itu atau 11% kalau di hotel itu untuk karyawan, bukan untuk company-nya kan. Nah itu untuk stimulate si karyawan itu untuk giat gitu lah ya. Giat gitu, untuk benar-benar memantapkan service levelnya. Cuma kalau ada beberapa, gue juga punya pengalaman beberapa tempat yang gue pikir lu nggak layak sih ngambil service charge gitu kan. Artinya lu nggak melayani secara maksimal. Lagi pula juga kayak apa yang gue dapet tuh ya gue ngelakuin sendiri gitu. Jadi gue berpikir mungkin itu adalah service charge untuk ya
sorry itu saya kalau misalnya gue berpikiran itu untuk company-nya menyenangkan si karyawannya kayak gitu kan, jadi salah kaprah gitu. Harusnya dari customer ke pelayannya, bukan customer ke company ke pelayannya kayak gitu. Jadi lu juga sebenarnya nggak setuju gitu ya, kalau dengan cara gitu ya, artinya benar-benar pelanggan nih emang ngurus sendiri loh. Benar, gitu. benar. Gue berapa kali tuh beli biji kopi bahkan di suatu kedai. Gue datang ke bar, terus gue milih sendiri, terus gue bayar. Ada service fee. Lah, service apa ya? Kan nggak dilayanin gitu. Kita datang sendiri, ngambil sendiri kok ada gitu. Nah itu gue rasa jadi pertanyaan gitu ketika kedai kopi ini identik gitu, coffee shop atau barista dengan hospitality. Perkara ini aja kok belum jelas gitu ya. Betul. Apakah karena tadi gue bilang apakah emang ini nggak diperhatiin sama kita gitu. Buktinya dari kelas aja nggak ada loh. Setahu gue lu doang Jawa itu sama 5758 kan Mas Adi tuh. Lu jadi instrukturnya gitu hospitality gitu. Nah waktu itu pengalaman lu gimana tuh pas ngajar waktu itu, Ja? Sebetulnya sih kalau gue bilang waktu itu emang gue juga agak kaget sih. Maksudnya 5758 minta gue untuk bantu ngajar modul hospitality yang dimana ya memang itu bukan kebiasaan kebanyakan sekolah kopi gitu kan. Ya, sekolah kopi banyak kan ngajarinnya lebih ke teknikal gitu kan. Tapi di situ gue appreciate bahwa ada yang memulai gitu. Artinya ada yang memulai, dan pada saat gue isanya facilitate kelas itu banyak banget pesertanya tuh yang benar-benar berpikir bahwa ternyata ini ngaruh penjualan ya. Bukan cuma bikin kopi doang gitu ya kan. Ternyata ini tuh benar-benar yang membuat isanya benar-benar kata pelanggan itu benar-benar ada gitu. Artinya orang itu pasti akan nyari orang gak sih? Yang gue bilang sekarang tuh kompetisi di industri kopi itu bukan akan mencari kopi yang terbaik, tapi barista terbaik gitu. Barista terbaik dari menurut gue dari keseluruhannya gitu ya. Lu bilang paket tadi paket ya, tadi gitu. Hanya produk gitu ya. Jadi orang tuh pasti kesini aja yuk, bukan karena kopinya enak gitu. Karena kopi itu udah harus enak gitu. Apalagi di tengah sekarang banyak pilihan aja ya. Gitu. Gak bisa bilang kopi kami beda, padahal suppliernya banyak gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi nah ini Ja, numpung nih Ja, kan gue gak tau, mungkin lu berkenan gitu. Mungkin lu bisa cerita sedikit Ja, hospitality itu kalau misalnya lu gak bayangin nih pendengar podcast ini adalah murid lu lah gitu. Kira-kira lu bisa berbagi gak sih tips paling rendah deh yang diharapkan dari barista dalam segi hospitality, mereka harus apa sih untuk melayani tamu gitu? Paling simple banget ya, senyum ya. Karena muka orang kan beda-beda tuh ya. Kadang-kadang ya karena apalagi kita ada di 700 lebih suku gitu kan. Mukanya beda-beda gitu kan. Pada saat dia gak senyum, itu mungkin akan merepresentasikan sebuah keraguan. Artinya orang yang lihat nih orang bete banget sih sama gue gitu kan. Sebetulnya dia gak bete ya kan. Dia emang gitu mukanya ya kan. Iya bener kan. Emang bawaan layar gitu. Lu gak bisa apa-apa gitu kan. Tapi kalau lo senyum itu akan beda ya kan. Makanya di situ kalau misalnya gue pernah baca waktu itu ada terminologi service yang simple banget, itu 3S ya kan. Itu senyum, lupa gue satu lagi, senyum, sapa, satu lagi apa gitu ya. Jadi artinya sebetulnya kayak salam, senyum, sapa ya kan. Salam, senyum, sapa. Itu penting banget sih. Salam lu greeting ya kan, artinya selamat pagi Bu ya kan. Terus senyum lu senyum sambil senyum, sapa apa kabarnya. Itu udah kayak simple banget yang kayak key sentence mungkin ya, kalimat kunci di mana semua barista ngelakuin itu orang pasti akan ngerasa dihargain. Pelanggan juga dapat pengalaman gitu. Dapat pengalaman. Artinya pelanggan kalau misalnya lu boleh flashback dulu, lu jadi pelanggan kopi, lu pasti ada ketakutan juga. Bener gak? Mungkin semua orang berpikir pelanggan itu ya raja. Menurut gue sih enggak. Gue kadang-kadang ke satu tempat gue yang takut gitu kan. Ya bener loh, gue juga sering gitu loh. Iya gak? Ini gimana sih pelayanan, gue takut malu nih. Iya kan? Salah nyebut, salah pesan gitu. Kan? Nah itu artinya sebetulnya dari sisi pelanggannya aja tuh ada kecenderungan bahwa dia tuh agak takut untuk masuk ke satu tempat yang dia gak familiar. Tapi pada saat lu tadi 3S ya gak? Lu isanya greeting ya kan, lu senyum, lu sapa ya, lu tanya apa kabar ya kan, itu akan membuat dia langsung cair gitu ya. Kan? Lebih percaya diri gitu ya. Dia bahwa gue diterima di sini nih. Dan pada saat lu merasa diterima di satu tempat itu, besoknya lu pasti akan ke situ lagi gitu. Sesimpel itu gitu. Karena benar-benar yang saat ini semuanya itu bergantung sama pelayanan, udah nggak ada yang lain lah.
Karena tadi apalagi kopi sekarang peminum juga udah jago kerja ya daripada kita gitu ya. Lebih baristanya bisa kalah sama peminumnya gitu kan ya sih. Nah selain 3S tadi apa aja kira-kira lagi tambahannya? Nah kalau misalnya kita ngomongin dari teori marketing lah ya kan tuh ada 5P kan. 5P yang tadi gue bilang ada people, product ya kan. Terus Promosi, ada promosi, price, place ya kan. Nah mungkin di sini bagian dari sebuah pelayanan itu adalah yang orang mungkin kurang aware ya itu masalah tempat. Ya. Tempat tuh sebetulnya lu mau di gerobakan kayak lu mau di pinggir got kayak lu mau di apapun itu wajib ada pelayanan. Gitu. Apapun itu. Artinya jangan berpikir ya lu ngopi di sini lu udahlah berharap apa sih gitu. Itu mental yang kurang baik untuk pelaku usahanya ya. Maksud gue tahu usaha industri kopi nih ya. Kan udah ada contoh teman kita dulu juga pakai Vespa gerobakan tapi kedainya buset rame gila gitu kan. Karena apa? Karena yang punyanya itu benar-benar yang tadi santuy ya kan. Artinya kalau misalnya yang punyanya nyantai nggak ngomong apa-apa cuma nyuguhin kopi gua rasa juga nggak akan serame itu gitu. Ya. Kayak gitu. Oke. Lu sendiri aja kan udah lama nih ya bekerja di dunia kopi. Terus sekarang lu bekerja di perusahaan orang. Nggak tertarik aja untuk usaha sendirinya? Untuk saat ini sih sebetulnya pasti ada keinginan untuk usaha sendiri gitu ya. Cuma apa yang gue lakukan sekarang sebetulnya gue punya tujuan yang berbeda gitu. Artinya kalau misalnya kita ngomongin pelayanan, mungkin gue nggak secara langsung melayani pelanggan ya, tapi gue membentuk karakter-karakter orang yang ada langsung di depan ya, di frontliner itu untuk menjadi sesuatu yang terbaik lah bisa dibilang kayak gitu. Itu gue pengen banget gue mastiin semua produk yang dibuat sama company gue itu orang-orang itu menjadi sebuah barometer ya. Sebuah contoh di mana ini loh yang harusnya ada di industri ini. Itu yang masih lo pengen gitu ya. Banget. Terus kedua juga gue juga mau melayani pihak hulu gitu. Artinya selama ini gue berpikir kayak kita tuh ini banget gitu. Misalnya kayak bisa dibilang kita cuma menjadikan industri ini sebagai bisnis yang which is wajar ya. Tapi apa sih yang kita harus lakukan lebih? Yaitu kita harus memberikan pelayanan di hulu juga gitu. Artinya apa yang kita udah jual di sini kita pengen juga dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku industri di hulu sana, para petani itu buat benar-benar bisa menjadikan manfaat kita ada di hilir itu juga bisa menjadi modal kerja mereka gitu. Jadi gue kebanyakan juga kerjasama sama beberapa pihak untuk bisa paling nggak memberikan sumbangsi kayak pembibitan, kayak misalnya pelatihan kecil, kayak misalnya kita bukan promosikan secara langsung sih sebetulnya kayak kita paling nggak kita rekomendasikan untuk kopi-kopinya itu untuk bisa dijual di company gue kayak gitu. Jadi itu yang gue pengen banget sih. Makanya gue berpikir kayak kalau keinginan untuk buka kedai ya pengen banget. Cuma saat ini gue berpikir untuk bisa fokus di industri secara global dulu. Karena kalau pas gue buka kedai sendiri mungkin gue jadi kecil lagi gitu kan. gitu. Tapi lu juga pernah mencoba buka usaha kan? Seinget gue ada namanya tuh Brewphobia, bener ya? Itu bisa lu cerita aja? Dulu tuh sebetulnya project gue sama adik gue sih, sebetulnya lebih kebanyak adik gue gitu kan, dia pengen punya usaha sendiri lah gitu dibilang. Nah gue support aja sih sebetulnya, benar-benar support doang. Cuma ya kembali ke ini sih sebetulnya kayak passion lo gitu. Oke. Artinya adik gue passionnya ya di dapur gitu kan. Akhirnya untuk mengembangkan usahanya di industri kopi ya dia sulit lah untuk bisa dibilang berhasil, karena benar-benar yang dia pengennya coffee shop itu punya makanan yang berkelas juga. Nah itu yang agak sulit karena orang ngelihat nama kopi ya dia cuma pengen kopi gitu. Tapi sekarang gue ngelihat itu peluang ya gitu. Sekarang gitu ya. Sekarang gitu kan. Berarti lu terlalu cepat gitu ya. Seingat gue itu lu bener-bener Aeropress bar gitu ya. Ketika orang Hario dripper kerucut lu bener-bener Aeropress gitu kan, bener-bener karena sebetulnya sekarang itu butuh pembeda ya. Lu kalau misalnya lu buka kedai kopi sekarang ya kenapa gue harus ke tempat lu sih? Apa sih yang bikin Joko, beda? Sekarang semua Lamar Joko gitu, selain gitu ya. Iya, udah. Eka43 semua Eka43 gitu. Gak kayak dulu mungkin ya. Iya, gitu. Jadi harus ada pembeda gitu ya.
Nah mungkin kalau sekarang kalau gue lihat industri ini memang butuh temennya itu makanan sih, itu yang belum banyak dikulik ya. Ada beberapa ya kedai yang bisa gue bilang sukses memadukan itu. Ya dia akan sukses gitu karena orang akan punya pilihan. Oh gue kesana nggak hanya bisa ngopi kok, bisa makan juga seperti itu. Jadi apa yang lu pelajarin nih atau yang lu dapat selama pengalaman lu membuka kedai kopi lu sendiri itu waktu itu? Ya intinya kalau misalnya kita punya duit, mau langsung ngelihat orang lain, wah buka kopi shop tuh mudah banget. Menggoda emang kayaknya ya. Kesannya kayak gampang nih, iya, bisa gampang loh. Banget. Kita nggak bisa sih. Iya kan. Terus juga ya lu cuma bikin espresso kasih susu jadi cappuccino gitu banget gitu. Ya sebetulnya harus dipikirkan balik sih, artinya apa sih yang membedakan kedai lu dengan kedai orang lain ya. Terus juga produk lu yang membedakan apa, sedangkan semua sekarang udah sama gitu. Terus juga kembali ke baristanya ya. Barista itu sekarang momoknya adalah behavior, attitude ya kan, benar-benar yang sebagai business owner lu sulit ngontrol jam per jam kan, lu pasti akan cuma mantau dari jauh gitu, itu yang kurangnya gitu. Jadi ada beberapa istilahnya contoh kayak kedai itu di Menteng tuh Jalan Surabaya yang ownernya langsung jadi barista. Nah itu yang dibutuhin sih sebetulnya gue bilang. Kalau lo nggak bisa kayak gitu, lo nggak akan bisa mempresentasikan produk lo seutuhnya gitu. Kalau lo sebagai owner, lo ada di belakang bar, belakang mesin kopi, lo akan benar-benar passionate banget, lo akan benar-benar menganggap customer lo tuh layak dihargain ya. Itu yang membuat dia sukses gue bilang. Makanya lu sampai sekarang belum terjun total ya ke buka usaha karena konsekuensinya lu harus berhenti gitu kan. Karena lu pengen konsep lu begitu ya. Iya. Pemilik sekaligus. Iya. Oh, kebayang gua. Gitu. Jadi kalau Bung Mirza nih buka kedai, buka sendiri, ada dia di kedai, berarti udah berhenti dia. Gitu toh. Iya. Tuh buka Brewpobia pernah ini nggak menemukan pendekar kan ada. Biasanya tuh baristanya gimana menghadapi pendekar gitu. Jelasin dulu dong pendekarnya apa? Yang suka Multitafsir loh pendekarnya. Oh pendekar multitafsir iya, ya. bisa negatif bisa positif kan tergantung. Yang negatif kali ya. Yang nanya-nanya, yang maksudnya ada yang nanya tapi yang sok tahu gitu maksudnya. Oh mungkin sok tahu gitu ya. Itu ini gimana tuh? Bahkan jadi perbincangan kan di kalangan baristanya juga gitu. Mungkin ini pertanyaan kesekian ya sama gue tentang pendekar. Oh banyak ditanya banyak banget gitu kan. Cuma yang selalu gue tanya, kita semua itu sebetulnya sebelumnya pendekar loh. Ya kan secara gak langsung. Sudah pasti Cak. Udah pasti gitu kan. Ya. Sudah pasti Cak. Iya, jejak digital kita banyak Cak zaman dulu Cak. Mau Adi, mau lu, mau gua gitu kan. Iya kan. Itu kita semua sebetulnya pendekar. Jadi yang membuat pendekar-pendekar itu kita juga gitu kan. Kita cuci tangan gitu sekarang aja. Ya jadi artinya sebetulnya mereka tuh keinginan tahu mereka lebih, mereka baca buku, mereka lihat YouTube, melihat sumber di internet apapun itu, dan mereka merangkum menjadi sebuah bidang sebuah ilmu yang menurut dia itu yang benar. Yaitu sah-sah aja sih sebetulnya. Kayak serese apapun ya, mau itu dibilang dia wah so tahu gitu, atau apa ya, dia pelanggan gitu. Kita harus tetap melayani dengan baik gitu ya. Itu artinya kalau hospitality kan kayak gitu ya. Oke. Dia nanya ya dijawab gitu. Artinya kita nggak tahu bisa bilang nggak tahu gitu. Betul. Artinya tidak haram kalau lo misalnya ditanya sama pelanggan lo belum tahu sesuatu. Itu malah lebih baik dibandingkan lo jadi sok tahu juga gitu. Oke, jangan sok tahu dibalas sok tahu gitu ya. Akhirnya jadi double pendekar. Apa pendekar kuadrat. Benar. Jadi gue dulu juga punya pengalaman tuh gitu. Gue terkadang gue juga ngelihat itu sebagai fenomena yang wah ini ngeselin banget sih. Lo kayak sok tahu banget, lu baru berapa lama sih di industri ini gitu. Cuma gue langsung mikir kayak dia tuh seperti itu karena sebetulnya dia ingin tahu kan. Pada saat lu menjawab, dia udah akan terjawab. Walaupun di situ ada perdebatan atau diskusi, itu wajar aja. Karena itu sebuah kopi itu alirannya banyak ya. Kalau lu ngomongin kopi yang enak ya bingung aja lu jawabnya kayak gimana ya, masing-masing punya pendapat. Nah, di sini juga gue bilang apa yang kita harus lakukan sebagai barista ya, artinya jangan malu, jangan takut untuk bilang saya belum tahu gitu. Saya akan cari tahu, kalau udah tahu nanti saya akan kembali ke kamu gitu. Nanti kita diskusi lagi. Itu akan lebih wise, lebih bijaksana, lebih bisa menetralisir emosi mungkin ya gitu. Kadang-kadang emosi duluan gitu. Kalau misalnya contoh lo ke satu kedai yang punya SOP yang udah
ada tiba-tiba lu suruh rubah, dia juga bingung baristanya karena gue biasa ngelakuin kayak gini nih. Terus tiba-tiba lu suruh gue bikin gramasinya lu rubah, airnya panasnya lu rubah, ya dia akan nggak familiar dengan itu gitu. Sedangkan ya kebanyakan kita itu belajar berdasarkan apa yang diajarkan gitu, bukan apa yang kita ketahui gitu. Itu yang ini sih. Tapi gue setuju sih, memang benar kok. Fenomena pendekar ini ya kita juga yang membentuk gitu. Apa kita harus ngakui itu ya. Misalkan gue juga inget banget kok ketika ke kedai gitu, misalnya ada pelanggan, Mbak ada gula atau Mas ada gula atau tidak, kan jawabannya sederhana. Iya, ada atau tidak gitu. Tapi kan perilaku kita adalah wah kalau gula nggak ada di sini karena bisa merusak kopi dan sebagainya gitu. Yang pelanggan tadinya nggak tahu jadi tahu kan sebenarnya. Oh begitu Mas, oh begitu Mbak, gula merusak dan sebagainya. Akhirnya dia jadi dapat informasi gitu kan. Artinya dulu kita percaya banget tuh pelanggan harus diedukasi lah bahasanya. Ketika pelanggan udah berhasil nih diedukasi katakan gitu, jadi pinter. Kita yang ini ya sebel ya. Oh pendekar. Padahal kan bukan tujuannya itu supaya pelanggan jadi lebih pintar gitu ya. Terus pas dipinteri gitu jadi malah kita yang nyesel gitu ya. Itu lucu juga sih gitu. Buat gue ironis nih gitu ya. Akhirnya, tapi memang itu perkembangannya sebetulnya industri ini tuh ya dari kita semuanya. Jadi pelanggan itu pun tahu kopi ya dari kita karena kita ngajarin mereka kan. Karena kita benar-benar pengen ini semua apa ya istilahnya orang itu tahu kopi lebih. Akhirnya ada saya bincang kopi lah, ada diskusi ini, diskusi itu, ada undangan cupping di sana sini segala macam. Jadi orang tahu dan akhirnya yang tadi gue bilang karena memang basically nggak semua orang itu mendalami industri ini gitu kan. Artinya kalau dia tahu terus dia bilang setahu gue tuh kopi itu diseduhnya itu 1:20 nggak 1:15 gitu kan. Ya itu jadi pemahaman pribadi kan. Jadi jangan ngerasa langsung kayak lu salah, nggak kayak gitu sih. Nggak ada yang salah sih sebetulnya. Jadi ini mah akhirnya bukan soal pendekar nggak pendekar ya, atau tahu nggak tahu ya, sikap aja gitu ya. Sikap, iya. Menghargai perbedaan lah kata gitu. Jadi gue juga ngerasa dengan fenomena pendekar ini itu juga bisa jadi contoh ya bahwa atau tanda bahwa industri kita ini udah mulai matang gitu, atau pelanggan udah mulai banyak yang tahu loh. Bener. Gitu sekarang. Dulu mungkin orang terima-terima aja gitu. Harusnya kita rayakan gitu ya. Harus. Pendekar ini itu contoh bahwa industri kita udah mulai ada kemajuan dibanding berapa tahun sebelumnya. Betul nggak sih, Jack? Iya betul. Gitu? Contoh aja misalnya kayak espresso lah gitu. Mungkin kalau dulu orang pesan espresso lo akan kasih tahu espresso itu cuma 30 harus jelasin dulu gitu. Dikit gitu. Kan? Supaya gak kaget gitu. Sekarang malah kalau bisa orang pesan espresso baristanya takut. Tapi emang nih gara-gara pendekar ini gue juga jadi khawatir kadang tuh kalau ke kedai kopi mesen. Takutnya dibilang pendekar padahal kaget. Gak bermaksud pendekar juga, cuma nanya atau kadang kan penasaran juga gitu ya. Atau kadang udah kita diem nih, bang pesan kopi malah dipancing-pancing gitu ya. Terus kalau dijawab pendekar, kadang itu juga dialami banyak teman-teman sih. Mau ke kedai kopi sekarang jadi ragu gitu. Mungkin harusnya buat teman-teman kopi nih pendekar nih harusnya dirayakan gitu. Semua adalah pendekar. Betul. Dan kalian pendekar-pendekar gak perlu khawatir ya. Tanda kematangan kita. Sebuah indikator ya. Iya dong, indikator harusnya. Kemajuan. Iya kan berhasil berarti kan. Yang kita inginkan dulu pelanggan akhirnya bisa gak hanya terima doang, akhirnya jadi terjadi gitu kan aja ya. Nah kembali ke barista nih Jadi tadi kan kita bicara banyak tuh ya paket gitu, nggak hanya produk juga, tapi juga hospitality tadi gitu. Nah, lu tips lu apa nih buat teman-teman kan lu juga harus akuin senior lah ya, 17 tahun, Bo. 17 tahun. Panjang banget gitu kan. Nah, buat teman-teman barista yang baru atau sedang jadi barista tapi dia pengen meningkatkan dirinya tapi nggak tahu gitu. Kan kita kurang juga nih. Gimana nih petanya gimana sih gitu. Lu kira-kira ada saran nggak? Saran gue sih sebetulnya mereka harus mengawali dari membangun karakter mereka sendiri gitu. Kalau orang sekarang bilang tuh personal branding lah. Artinya itu butuh banget personal branding. Seorang barista itu menjadi acuan bahwa dia akan dicari sama pelanggannya gitu kan. Intinya seperti itu kan. Kalau misalnya kita nggak punya personal branding, artinya kita nggak ada bedanya gitu kan. Di sini tips yang paling mudah banget itu adalah kopi itu butuh senyum. Artinya mau kita lagi nyeduh kopi, mau apapun yang kita lakukan dengan kopi, ya kita harus punya senyum mood yang bagus gitu kan. Mood yang bagus, senyum tadi yang membuat produk kita akan bagus gitu. Itu sama banget sih kayak di kitchen gitu kan. Orang chef itu masak kalau lagi moodnya nggak bagus ya bisa keasinan, bisa kemanisan gitu. Sama aja sih kayak gitu. Dan senyum tuh nular emang ya. Nular. Mood jadi buruk datang disapa jadi happy. Iya, gitu. Orang marah-marahnya kalau kita senyumin jadi nggak enak kan. Malu sendiri gitu.
Malu sendiri ya jadinya ya. Udah marah-marah terus disenyumin jadi gak enak gitu ya. Terus ini lu melihat perkembangan sekarang kan, apa kita lagi heboh nih dengan fenomena es kopi susu. Gua tau mungkin lu bosen ditanya ini, tapi kan di podcast ini lu belum ditanya kan. Bagaimana lu melihat pandangan lu terhadap perkembangan es kopi susu ini gitu? Iya sih, semua orang sih emang nanyain pasti kayak gitu. Dampaknya gimana segala macam. Gue pengen tahu pendapat lu. Pendapat gue sih sebetulnya ini tuh kalau misalnya gue bilang titik awal ya. Mungkin kalau misalnya buat kita yang udah lama di industrinya akan berpikir wah kita jadi balik kanan nih, mundur kan? gitu mundur ya. gitu kan. Cuma buat sebagian orang yang belum tahu kopi, belum minum kopi, ini titik awal dia gitu. Titik awal dia coba minum kopi, dan memang kalau kembali ya kita dulu juga minum kopi pakai gula gitu kan. Iya kan? Pasti itu ya kan, nggak mungkin banget kita langsung tiba-tiba sebutnya kopi dukun. Atau udah tua lu kayak aki-aki gitu ya, atau nini-nini. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kopi susu sekarang menjadi fenomena yang benar-benar masif banget, gue sih sangat-sangat mendukung ya untuk industri ini tambah maju, tambah banyak yang minum. Ini titik awal di mana orang minum kopi, next levelnya pasti mereka akan berpikir bahwa oh kopi itu gue harus nikmatin beda, nggak kayak kopi susu lagi. Jadi gue yakin 2-3 tahun lagi tuh semua orang tuh udah, kalau misalnya dulu tuh orang wah kayak di Melbourne dong ya kan, semua orang tahu kopi segala macam. Mungkin 3 tahun lagi kita akan jadi Melbourne kayak gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Menurut lu gitu ya. Hal yang gak lu suka dari dunia kopi ini apa aja? Gosip. Gimana gosipnya? Maksudnya gimana nih? Gue sih gak senengnya sebetulnya semua orang itu punya prinsip, mungkin ya, punya prinsip masing-masing, punya kepentingan masing-masing yang menjadikan terkadang ada konflik. Yang konfliknya itu juga sebetulnya nggak jelas gitu. Lu ngomongin apa sih gitu kan? Dari dulu tuh kayak contoh yang ngomongin kata specialty aja tuh semua orang tuh kayak wah specialty harus kayak gini gitu, kayak banyak banget gitu kan. Akhirnya jadi ribut, jadi geng-gengan. Wah ini geng tipis, geng tebal ya kan, banyak kayak gitu. Sebetulnya kalau menurut gue itu harus dihindarin sih. Kalau misalnya lo ngomongin apalagi banyak orang yang bilang gue jualan kopi buat memajukan mensejahterakan petani gitu kan. Ya kalau lo mau bikin orang lain sejahtera sebetulnya lo harus bergabung. Lo nggak bisa masing-masing sih. Lo harus berkumpul bareng-bareng. Lo bagaimana sih caranya meningkatkan produktivitas ya kan, meningkatkan kualitas ya, bagaimana meningkatkan volume ordernya gitu. Artinya bagaimana kita ngomongin industri di hulu yang wah sekarang udah ada proses macam-macam ya gak, wah lu udah bisa bangga, wah gue udah bisa kerjasama sama petani A untuk bikin sebuah kopi yang seperti ini. Tapi sekarang pertanyaannya lu bisa jual kemana gitu kan, kalau lu nggak membuat marketnya. Jujur aja sih market kopi, pasar kopi itu ruangnya masih besar banget. Artinya kalau lu ngitung jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta itu ruangnya gila banget. Cuma kita tuh masih ada di kota kecil gitu, yang benar-benar yang kotak di mana idealisme itu masih tinggi banget. Akhirnya saling ngeklaim bahwa dia yang terbaik. Sebetulnya menurut gue semua itu harus jadi yang terbaik sih. Ujung-ujungnya tuh bagaimana sustainability supply itu terjadi kan. Artinya petani bikin produk bagus, supply ke kedai kopi supply ke customer ya gitu sebagai produk and produknya. Nah pada saat sustainability supply itu terjadi ya akan langgeng. Kalau enggak ya petani juga punya hak buat motong pohon kopinya jadi jeruk komoditas gitu ya. lain ya kan. Iya karena nggak ada keuntungan juga ya. Iya betul kayak Nggak gitu. ada yang beli gitu ya. Nah itu yang nggak dipikirkan. Gue juga ngeliat sih es kopi susu ini peluang banget gitu. Iya. Jual kopi hitam 10 gelas, 20 gelas sehari itu kayak berat gitu loh. Iya. Dengan es kopi susu orang bisa ribuan ya. Betul. Gak kebayang loh dulu, jual kopi sehari 1000 gelas. Itu gak kebayang gitu loh. Dulu kan kita kopi hitam cappuccino ya, itu 50 gelasnya udah angkat tangan kita. Betul. Maksudnya hebat loh gitu. Sekarang 1000 gelas ya. Itu kan betapa banyak ya yang diserap dari hulu gitu aja ya. Nah, lu juga juri aja ya. Lu punya pengalaman menjuri ya di perlombaan. Nah, itu lu bisa cerita nggak perkembangan kemampuan barista selama ini, perubahannya gitu? Perubahannya tuh mungkin peningkatannya bisa dibilang ribuan kali lipat kali ya. Ribuan bahkan ribuan ya. kali lipat gitu. Bahkan kayak terakhir kemarin gue ngeliat tuh yang di Smesco ya kan, ada barista championship sama Brewers Cup itu. Gue ngeliat wah gila ya barista sekarang benar-benar yang kreatif banget, benar-benar punya sesuatu yang baru untuk
dipertontonkan. Intinya karena apa, dulu mungkin terbatas untuk mencari sumber, ya kan. Sekarang tuh sumber itu lu nggak perlu beli buku kok, buku udah ada di internet. Lu nggak perlu nanya orang, lu bisa lihat YouTube, ya kan. Udah sumbernya udah banyak banget. Dan ternyata barista kita itu potensinya menurut gue secara intelijensia itu tinggi banget. Dia benar-benar, bahkan kalau lo tahu Brewers Cup yang baru kemarin juaranya tuh ya orang mungkin nggak ada yang kenal gitu kan, siapa sih dia gitu kan. Tapi gue tahu banget dia itu ngulik kopi gila banget gitu. Itu sih kalau gue bilang benar-benar yang mereka tuh benar-benar ngedalaminnya lebih dari kita dulu. Kalau lo pernah ke satu kedai di Pasar Baru tuh ya, yang cuma nyuguhin manual brew ya, di saat kopi susu bertebaran, kedai yang bikinnya gede-gedean, dia cuma bikin kopi hitam doang dan rame gitu kan. Karena apa? Karena dia ngulik, itu doang sih. Dia berpikir gue ngulik kopi gue beda, emang bener-bener beda. Gue sampai gila nih orang, gila banget sih gue bilang. Itu sih, jadi kompetisi itu saat ini bisa dibilang benar-benar udah ada di tahap yang mature ya, dewasa lah gitu, untuk bisa lu bisa adu lah sama negara lain nih. Mungkin dulu kita ngelihat wah keren ya di Amerika gitu kan, wah kerennya di Singapura. Sekarang kalau diadu ya gue yakin sih Indonesia bisa jauh lebih ada maknanya gitu. Jadi kita juga emang meningkat ya. Sering waktu. Iya. Kita nggak perlu minder juga ya. Nggak usah takut. Perkembangan di Indonesia gitu ya. Iya. Nah ini Jak, kalau tadi kan lu ngomong juga soal kesejahteraan petani ya. Lu bagaimana tuh ngelihat isu itu? Karena gue lihat juga banyak roster misalkan jual kopinya kayak tidak ada air mata petani kopi ini, jangan sampai ada air mata petani. Nah, itu menurut lu gimana tuh Jak? Apakah emang semudah itu Jak membantu petani dengan kita membeli kopi ke mereka langsung misalkan terus jual? Sih gimana sih? Kan lu punya pengalaman juga di hulu kan panjang gitu. Nggak mudah sih sebetulnya bantu petani. Kalau kita ngomongin wah gue jualan kopi buat bantu petani, ya berapa banyak sih yang lu jual gitu kan? Pertanyaan seperti itu kan. Artinya petani itu produksi kopinya mungkin setahun skala keluarga lah ya, small farmer gitu ya, yang bisa dibilang dia cuma punya 0,5 hektar kebun, paling setahun dia bisa menghasilkan 300 kilo misalnya gitu kan. Nah kalau kita ngomongin saat ini dengan 300 kilo per tahun produksi si petani tersebut, kita cuma serap 10%-nya, ya sama aja nggak bantu gitu kan. Nggak habis juga, dia pusing juga petaninya ya. Harus jual kemana sih saya ini? Benar. Nah jadi apa yang dilakukan sama teman-teman, ada beberapa teman lah yang gue lihat yang dia langsung kerjasama sama petani, satu petani, dan dia menyerap semua hasil dari petani tersebut, mau itu lagi bagus apa enggak, itu gue apresiasi banget. Karena gue juga sempat bantu di kantor gue untuk istilahnya bukan bantu sih, sebetulnya inisiasi gue untuk benar-benar gue pengen banget nih punya kegiatan di mana dampaknya tuh langsung gitu kan ke petani. Jadi waktu itu 2015 gue inget banget gue ke Intamani loh nggak salah ya? Bukan, di Tanah Karo. Oh Tanah Karo ya? Ya Tanah Karo itu yang Seribu Dolok. Tanah Karo tuh Kabupaten Tanah Karo ada di Kecamatan Tiga Panah. Nah itu gue kerjasama sama Pak Surip ya, Pak Surip Mawardi itu kesana. Gue ngeliat miris sih, maksudnya dulu tuh katanya mereka tuh terkenal banget sama kopi Tanah Karo gitu, yang benar-benar yang selain kalau sekarang kan Sumatera Utara terkenalnya tuh di Danau Tobanya gitu kan, kopi-kopi Simalungun, Danau Toba, Lintong segala macam. Tanah Karo tuh dulu sempat terkenal banget, tapi akhirnya hilang karena bisa dibilang mungkin kurang modal gitu kan. Jadi mereka shifting terus pertaniannya, perkebunannya dari kopi dibabat jadi kebun jeruk, dibabat jadi kebun kopi, dibabat jadi sayuran dan terus gitu. Nah di situ gue agak berbincang sama Pak Surip, gimana sih caranya kita bisa membuat mereka bangga lagi dengan kopinya gitu. Nah di situ ya jujur sih kalau misalnya ngomongin modal gede banget sih. Itu artinya kalau misalnya kita ngomongin kita cuma sendiri untuk melakukan itu, rasa-rasanya kurang sanggup lah untuk bisa bersumbang sih seperti itu gitu. Kita harus pertama ya selain kita kesana approach ketua kelompok taninya, kepala desanya, lo harus nyewa lahan dulu untuk bikin pembibitan ya kan. Lo harus modalin dia bibit, modalin dia alat-alat untuk pembibitan, lo nyiapin lahan tanamnya segala macam, dan lo harus nunggu sekitar 3 tahun baru hasilnya. Dan lo membina 3 tahun itu membina orang gitu. Petani itu kan orang kan, manusia yang benar-benar sanggup gak sih dia sabar gitu kan untuk menunggu hasilnya gitu kan. Nah itu
banyak banget sih yang benar-benar harus dilakukan gitu. Dan gue yakin sebetulnya banyak yang melakukan itu, cuma memang kurang kita nggak banyak dengar gitu ya. Nah kalau misalnya semua orang udah ngelakuin itu, mengekspos itu, akhirnya itu bisa jadi influence bahwa kita contoh misalnya kayak kedai kopi kecil, mungkin dia nggak mampu untuk melakukan itu sendiri. Tapi kalau kita berkumpul, ya lu sisihkan aja penjualan 1-2% lah, lu urunan segala macam, lu bisa kok bantu petani langsung gitu. Dan mereka tuh apresiasinya gila banget sih. Jadi dengan kata lain, kalau kita emang belum mampu, ya nggak usah dipaksain gitu, Jay. Nggak usah dipaksain. Dan jangan juga ngeklaim kalau lu udah ngebantu petani gitu, karena banyak juga petani tuh yang komplain gitu. Jujur aja sih. Karena bener-bener yang apa, lu beli kopi gua murah, lu jual mahal di sana. Bahkan mereka mau menganalogikan tuh, lu beli misalnya 100.000 sekilo sama gue, lu jual 100.000 satu cangkir gitu kan. Artinya kayak istilahnya sampai segitu keselnya mereka gitu. Karena mereka berpikir ya lu jangan bawa-bawa nama gue kalau emang lu nggak membuat gue itu bermanfaat kayak gitu. Iya, nggak ngasih impact gitu. Kemarin gue juga ngundang narasumber tuh, kebetulan dia pengolah di Simalungun. Dia juga mempunyai lahan juga, kebun petani itu. Dia juga curhat tuh kayak gitu aja. Kadang gue bertanya nih Bang Lian, yang dibantu tuh gue atau gue bantu mereka gitu ya? Iya. Gue ngerasa kayak gue bantu mereka nih, kayak bukan gue dibantu mereka gitu. Benar. Mirip sih sebetulnya yang gue bilang tadi. Artinya kalau misalnya kita ngomongin kita datang ke satu petani, kita mau kerjasama nih, kita mau bikin kopi lu terkenal ya. Nah di situ petani ya pasti namanya pengen terkenal, ya pasti dia akan mati-matian, dia akan bikin benar-benar mendukung gitu ya? Bagus, dia akan benar-benar yang mungkin kalau orang nggak isanya banyak tahu, isanya banyak juga loh petani sampai ngutang gitu untuk produksi gitu kan. Terus tiba-tiba panen dibeli cuma sebagian kecil gitu. Nah sulit loh. Lu ngomongin pertumbuhan coffee shop di hilir sekarang segitu masif, di hulu juga pertumbuhan petani segitu masif, Pak. Ya kan? Banyak pengolah baru. Pengolah baru dan gitu. usianya pun lebih muda sekarang. Bener. Dan mereka nggak semuanya punya pengalaman kayak senior-senior yang tinggal cari bayar di luar, dibeli langsung 1 kontainer, 2 kontainer. Ini enggak, dia masih jual kiloan gitu. Nah artinya di sini kalau misalnya kita mau bantu tuh, kita ngaca dulu kita bantunya tuh bisanya seperti apa. Kalau emang lu cuma bisa nyumbang, lu kasih aja udah langsung, oh Pak, gue bisa nyumbang buat kebun lo sebulan, let's say misalnya 1 juta. Biar dia juga gak berharap banyak. Artinya jangan sampai kita, tenang Pak, nanti lu akan gue bisa dijanjikan banyak hal gitu. Ya kan? Janji manis. Iya. Gue sebagai distributor lu segala macam, pas lagi mereka lagi off panennya, mereka lagi kurang bagus, kualitasnya terus ditinggalin. Iya gak? Itu yang gue bilang sih jahat banget sih. Artinya jangan sampai kita tuh menilai kopi cuma dari kualitas, tapi lebih ke engagement. Sebetulnya kopi itu kalau misalnya orang ada tuh gue lupa yang bikin tagline Coffee Connection di Bali kalau nggak salah, itu bikin klub gitu namanya Coffee Connection. Itu benar sih, coffee itu connect. Kalau misalnya ngeduplikat satu brand handphone tuh kan coffee connecting people lah gitu kan, gitu kan. Artinya lu jangan sampai lu cuma beli terus udah, tapi lu bener-bener lu kalau emang lu mau kerja sama, ya udah hidup mati lu sama dia gitu. Jadi suka dan duka ya, saling bahu gitu ya. Iya. Gue juga pernah tuh ternyata emang hubungan ke hulu tuh emang kompleks gitu ya. Makanya gue juga agak bertanya-tanya, ini wajibkah kita membantu gitu ya petani ketika kita juga gila-gilaan nih berjuang untuk bertahan usaha kita gitu kan. Apalagi tadi biayanya juga besar. Belum tambah kadang ada di luar kerja aja. Misalnya gue pernah nih, Mas Dian ada pekerja nih di kebun, jatuh gagal otak, butuh uang buat biaya operasi. Gimana kita nyikapi itu gitu kan? Kan kita harus mengeluarkan uang untuk mereka juga gitu. Terus misalkan ada lahan jemur butuh tambahan gitu. Makanya emang gue juga bingung gitu ya, kalau bantu petani kalau kita juga usaha aja masih ketar-ketir gitu. Yang masih nyari pelanggan, nyari untung juga masih sulit. Kok mau bantu gitu? Jadi gue juga bertanya-tanya juga sebenarnya jadi gimmick ini dalam industri kopi spesial gimana sih batasan etisnya gitu loh, Ja? Etis sih kita tahu diri aja sih sebetulnya sejauh mana kita bisa bantu, dan kita nggak bisa menjanjikan apapun gitu. Artinya ya isanya sebesar apapun company kita, kalau kita janjikan sesuatu ke hulu ya mereka pasti nagih sih. Dan kalau kita ingkar janji itu nggak boleh banget gitu menurut gue. Jadi kalau emang kita mampunya cuma sekedar membantu dari sisi kecil, ya ngomong aja dari awal gitu. Kalau
gue cuma mampu segini doang nih. Jadi Jangan kalau janji-janji jangan gitu ya. janji gitu. Kalaupun misalnya ada juga orang bilang tenang bang, nanti gue kenalin sama dinas ini dinas itu gitu. Kalau lu nggak bisa merealisasikan jangan juga lah gitu. Tapi untungnya sekarang itu gue udah kemarin juga gue ngobrol sama salah satu pelaku di Kementerian UKM ya. Dan sekarang Menteri Koperasinya tuh tahu banget sama hulu gitu kan. Mas Teten Mas Duki ya. Itu kan sebetulnya Penggembala gitu ya. pengembala ya kan. Lomba Garut. Iya, di Garut ya. Di Garut bener ya kan. ya. Iya, temennya itu Kang Obed Classic Beans gitu. Nah, jadi menurut gue si Kementerian Koperasi dan UKM ini tuh udah punya satu divisi di mana dia gimana caranya menyerap hasil dari kebun ya kan, dan akan dibikin supply chain lah di situ. Nah itu udah bagus banget, walaupun lo harus bisa sabar lah gitu, karena nggak semua orang itu, kalau lo ngitung produksi kopi sekarang ya dibandingkan dulu kan meningkat banget. Dan yang tadi gue bilang, kalau misalnya lo nggak gedein market share-nya, yang mau beli siapa gitu. Sedangkan kalau lo ngomongin ekspor keluar, sekarang pun kopi itu di luar udah banyak pola yang dibikin lain. Gue dulu pernah ke salah satu pabrik di pengolahan kopi di Sumatera ya. Gue kaget sih gitu kan, orang Jerman itu nyari kopinya malah pixel, karena mereka punya teknologi yang bisa memuliakan kopi kata gitu kan. Gila kan, gue bilang iya. Jadi mereka nggak butuh kopi bagus gitu. Nah itu yang pixel butuhnya. Pixel ya kan. Nah itu kan ancaman banget buat kita kan. Artinya kalau misalnya kita bikin bagus-bagus, ternyata demand di luar itu butuh Dari pixel gitu. Iya kan, bingung kan lu, masa lu bikin pixel semua gitu kan. Gitu. Iya, pernah dengar juga tuh. Iya. Ada satu negara pembeli dari Korea nyari kopi yang earthy malah. Karena lebih diminati di sana katanya kan. Iya. Nyari-nyari yang earthy malah. Yang bau tanah katanya. Tadi kan lu juga nyinggung ya soal rantai nilai ya. Kan di kopi spesial nih banyak banget nih eksperimennya nih, model pembelian, misalnya kayak direct trade lah, terus relationship coffee gitu dan sebagainya gitu. Menurut lu, pengalaman lu di hulu gitu, yang ideal tuh seperti apa sih ya? Maksudnya perlukah kita menghilangkan banyak node-node itu? Jadi akhirnya pengolah, roaster, atau kita hanya mengurangi aja node-node yang memang tidak punya peranan yang penting gitu. Gua nggak tahu, lu pengalaman lu gimana nih ngelihat rantai nilai ini? Pengalaman gue di beberapa daerah agak sulit sih untuk menghilangkan node itu, karena itu udah budaya ya. Artinya rantainya udah seperti itu. Kalau lu jadi petani, lu punya produksi, panen lu harus jual ke si A dulu, si A ke B, ke C, ke D dan seterusnya lah gitu. Dan itu udah budaya dan sulit banget kalau misalnya lo menghilangkan secara langsung. Artinya B, C, D-nya mungkin dia jadi jobless ya kan, nggak punya ini. Tapi bagaimana membuat karya baru sih sebetulnya, artinya menggandeng mereka itu untuk menjadi sebuah industri yang satu. Di situ ini permasalahannya kopi Indonesia katanya mahal. Bahkan gue ngomong sama beberapa ahli kopi di Indonesia, iya memang termahal di dunia kata gitu kan. Harga green bean kita. Iya, green bean termahal di dunia gitu, bahkan mengalahkan semua negara lah gitu. Nah ini yang menjadikan banyak pelaku industri dunia itu ngelihat kopi Indonesia, ya lu mahalnya doang kayak gitu kan. Nah ini kan sebetulnya harus dihilangkan kan stigma, ini kan stigma doang kan. Nah untuk ngomongin harga kopi aja lu, wow udah macam-macam tuh kan misalnya formulanya ya kan. Lu juga nggak bisa menyalahkan harga kopi naik terus, karena memang ya biaya hidup juga naik. Biaya gitu. hidup naik dan rantainya emang panjang banget gitu kan. Nah apa yang mungkin menurut gue harus dilakukan sebetulnya bukan domainnya kita sih, domainnya pemerintah gitu. Artinya membuat sebuah dobrakan yang baru untuk bisa membuat petani itu bisa direct trade langsung tanpa ke node-node itu gitu. Dan itu gue nggak tahu sih kalau misalnya ngomongin domain pemerintah, ya mungkin kebijakannya seperti apa gue nggak tahu sih. Cuma ide gue sih sebetulnya itu sih. Kurang lebih gitu lah ya. Lebih gitu ya. Terkait ini ya kan tadi disinggung tuh eksperimen. Jadi ternyata tanpa sadar kita nih dari awal sampai sekarang, misalnya lu 17 tahun lalu, terus gue mungkin ya 1 dekade doang lah ya, lu lebih tua gitu, misalnya lebih senior gitu kan perubahannya emang banyak gitu ya. Barista makin maju kemampuannya, terus kopi juga makin banyak, bahkan sekarang ada daerah ini, oh tuh ada kopinya gitu. Dulu kita nggak pernah dengar tuh ada kopinya sekarang. Terus pengolah juga makin banyak yang muda. Nah,
ternyata sekarang juga banyak eksperimen gitu kan, kayak misalkan natural hydro honey, terus kupas kismis dan sebagainya. Lu ngeliat ini gimana aja perkembangan pasca panen nih? Kalau ada dua sisi sih. Kalau lu ngomong sama buyer di luar, dia akan cuma bertanya, lu ngapain sih ngelakuin itu gitu. Oh gitu. Karena mereka nggak butuh itu gitu. Ya kan? Mereka butuh kopi Indonesia yang memang rasanya Indonesia gitu kan. Cuma itu kan gak cukup juga. Kalau misalnya lu ngomongin cuma lu pikirin ekspor keluar, yang di domestik kayak gimana gitu. Sedangkan yang di domestik butuhnya seperti itu gitu kan. Nah itu sih sebetulnya kalau menurut gue bagus banget untuk dikembangkan. Saya dua sisi yang berbeda mungkin kutubnya, tapi jalannya sama gitu. Artinya kalau misalnya lu bisa serap misalnya proses-proses yang orang nggak banyak familiar, dan itu akan merubah rasa yang secara signifikan, itu bagus banget gitu. Walaupun yang gue bilang tadi pasarnya ada apa enggak gitu. Karena fenomenanya saat ini kalau gue bedain antara kebutuhan domestik dan di luar ya. Kalau misalnya di luar, contoh lo di Amerika, di Eropa, orang itu bener kata lo gitu, di Korea, di Jepang itu butuh kopi Indonesia yang earthy, spicy, karena itu benar-benar yang nggak ditemuin di kopi Ethiopia, di Kolombia, di Brazil tuh nggak ada yang kayak gitu. Itu benar-benar uniqueness-nya kopi Indonesia gitu. Lo ngomongin sama orang-orang yang senior di industri ini juga, wah akan membanggakan itu banget gitu kan. Spicy, chocolatey gitu ya. Iya, lo kalau cupping sama senior-senior itu dia akan nyari spicy, arti segala macam gitu. Cuma kalau misalnya kebutuhan masa kini memang domestik itu, kalau lu jual kopi full wash di satu kedai ya, orang malah kayak lu klasik banget tuh. Jadul gitu ya. Jadul banget gitu. Bahkan mereka tuh maunya yang funky semua, fruity lah ini segala macam, sampai ada metode wine ya kan, yang benar-benar yang nyelekit banget gitu funky-nya gitu. Ya kan? Ya itu yang super funky gitu. Jadi pasarnya beda banget sih gue bilang. Jadi benar-benar yang kalau kita bisa memajukan itu dua sisi yang isanya agak berbeda, tapi lu bisa jalanin jadi satu tuh bagus banget. Kalau menurut gue sebagai orang yang suka ngulik kopi, yang funky mungkin lu bisa jadiin manual brew ya, yang klasik itu lu jadiin espresso base itu. That's it lah, untuk bantu mereka ya penyerapan seperti itu sih. Tadi kan gua sebelum podcast sama lu nih, gua podcast sama Aston ya. Itu ada satu pertanyaan menarik, gue pengen nanya juga ke lu gitu. Lu pengen dikenang apa aja? Sebagai apa dalam dunia kopi nih, Ja? Seorang Mirza Lukman tuh pengen dikenang apa gitu? Karena tadi tuh kita bertanya kayak, orang masih kenal Agustasi gak sih gitu kan? Atau Mbak Siti gitu, atau Dodi Samsura gitu. Ternyata emang banyak yang belum tahu gitu. Nah kira-kira lu pengen dikenang apa? Sebagai apa nih, Ja? Di dalam dunia kopi nih, Ja? Iya, gue sih sebetulnya kalau misalnya pertanyaan seperti itu, mungkin gue pengen dikenang sebagai smile influencer kali ya. Iya, gue pengen banyak barista tuh lebih senyum lah. Lebih senyum ya. Emang sebegitu parah kan aja? Sampai senyum ini gitu ya. Karena gue kadang-kadang suka ngegelitik gitu, ngeliat kayak itu basic kan, senyum. Kedai baru banyak tapi kok senyumnya nggak ada gitu ya. Gitu kayak lu senyum itu nggak pernah ngeliat sih. Gue orang nggak bisa senyum tuh nggak pernah lihat sih. Pasti bisa senyum lah gitu kan. Nah itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya sebenarnya. Bukan sesuatu yang sulit, dan lu nggak perlu kuliah gitu, nggak perlu sekolah untuk bisa senyum. Tapi senyumannya komplit banget sih lu gitu kan. Itu aja sih benar-benar yang pokoknya intinya barista tuh lu harus benar-benar ramah senyum gitu. Karena dengan senyum itu yang tadi gue bilang, itu akan mencairkan semuanya gitu. Even lu misalnya dikomplain produk lo gak bagus, lu senyumin dulu. Abis lu senyumin, lu akan tahu apa sih sebetulnya yang diinginkan sama pelanggan lu gitu. Itu aja sih. Oke, jadi Mirza pengen dikenang sebagai itu ya, pengaruh penyenyum gitu. Ya semoga sih ada pendengar podcast ini yang mulai untuk membuat senyum baristanya, atau barista jadi senyum gitu ya. Kita berharap sih seperti itu ya. Oke, ini ternyata udah 1 jam ternyata tanpa sadar nih ya. Walaupun untungnya beruntung kali ini tidak asam, tidak ada pika. Boleh merokok sambil siaran gitu. Kira-kira apa harapan lu, Ja, untuk industri kopi ini? Gue pengen tahu harapan lu apa, mimpi lu apa? Mimpi gue sebetulnya industri ini tuh bergeraknya bukan dari hulunya aja ya, tapi hilirnya juga berbarengan. Jadi artinya banyak orang yang belum minum kopi jadi minum kopi, dan inovasi kopi itu nggak sebatas kopi hitam lah ya. Kalau misalnya kita ngomongin
pelanggan ya dengan berbagai macam latar. Mungkin ada yang nggak suka kopi hitam, ya lu jangan paksain dia minum kopi hitam. Jadi lu harus punya inovasi bagaimana dia bisa menikmati kopi walaupun warnanya nggak hitam. Itu sih intinya, gue pengen banget market share itu lebih besar lagi, lebih luas lagi ya. Artinya jangan sampai kayak sekarang gue ngelihat fenomena banyak ya mungkin termasuk isanya gue sama adik gue dulu gitu kan, kedai kecil tumbang gitu kan di tengah badainya isanya persaingan di industrinya gitu. Itu yang sedih sih gue jujur aja. Dulu gue bisa dibilang sebuah mimpi semua orang ya kan, kayak adik gue punya mimpi, gue support, tiba-tiba hilang, itu kayak wah gila sayang banget. Terus gue ngelihat teman-teman gue, ngelihat sekeliling gue yang dulu juga nih ada nih coffee shop di sini, kenapa nggak ada nih gitu kan, itu kayak wah sayang banget ya gitu kan. Itu yang gue pengennya semua itu maju semua gitu. Karena emang pertumbuhan kedainya banyak, tapi pelanggannya nggak nambah. Karena jadi berebutan gitu. Betul. Ya. Kuenya tetap kecil gitu ya. Kuenya tetap kecil. Tapi yang bener sih, Jak. Kedai baru banyak buka. Yang tutup juga banyak ternyata. Iya. Itu emang sedih sih, bener kata lo. Dulu ada kedai lo di sini, kok sekarang nggak ada gitu ya. Iya, itu mudah-mudahan nantinya itu nggak akan terjadi. Karena kopi itu menjadi budaya gitu. Artinya kalau lo ngomongin data peminum, apa sih yang diminum orang Indonesia itu sebetulnya bukan kopi, teh. Lu tanpa sadari lu minum teh lebih banyak daripada kopi gitu kan. Data gitu. Iya, tapi ya itu yang gue bilang opportunity-nya besar banget karena masih ratusan juta gitu rakyatnya gitu. Makanya investor banyak banget kesini kan mikirnya yang lihat wah gila ada 275 juta ya masa sarangannya ya, itu. Australia mungkin setara lah sama Jabodetabek jumlah orangnya kan. Artinya kalau menguasai Jabodetabek menguasai benua Australia gitu kan, dari segi jumlah gitu kan. Mungkin sekarang belum ketemu formula yang pas aja nih untuk bikin orang minum kopi setiap hari gitu kan. Itu yang dibutuhin kedai sih menurut gue ya. Itu ada lu punya pelanggan yang setiap hari datang itu lo akan bertahan lah. Sabar ya penting emang ya. Ini emang kopi ini melatih kesabaran. Oke, Ja, terima kasih Ja ya atas waktunya sudah berkenan berbagi di podcast ini. Demikian perbincangan saya dengan Mirza Lukman, salah satu senior. Terima kasih Ja. Ya, thank you. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.